Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Lina Aliani di SMK Farmasi Purwakarta, mata pembelajaran farmakologi. Kita akan masuk ke materi spesialit obat ya. Sebelumnya mari kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat yang kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke spesialit obat, Ibu akan mengingatkan pekan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan tentang sediaan farmasi secara farmakologi ya. Bahwa sediaan farmasi kita bagi menjadi 3 bagian. Ada sediaan padat, sediaan setengah padat, juga sediaan cair. Situ banyak contoh-contoh bentuk sediaannya. Yang paling banyak terutama bentuk sediaan tablet ya, dengan beraneka macam jenis tablet. Yang paling sedikit mungkin bentuk sediaan setengah padat ya. Definisi-definisinya pun sudah kalian tahu ya, insya Allah tinggal mengingatnya. Kita masuk ke spesialit obat ya. Spesialit obat kita bagi menjadi ada 10 bagian. Bahwa spesialit obat terdiri dari pertama adalah yang disebut dengan golongan obat kemoterapeutik. Setelah itu ada yang disebut dengan obat saluran pencernaan, obat SSP atau sistem saraf pusat, obat jantung dan pembuluh, obat anoreksia, obat bioregulator, obat saluran pernapasan, obat HIV/AIDS, antihistamin, dan imunomodulator. Apa pengertian dari semua itu? Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kita masuk ke obat kemoterapeutik. Obat kemoterapeutik adalah golongan obat yang dimaksudkan karena penyakit yang diderita itu disebabkan oleh kuman. Nah, jadi disebut kemoterapeutik karena diindikasikan bahwa penyakit atau gejala penyakitnya itu adalah karena adanya kuman. Kuman di sini banyak, bisa bakteri, bisa virus, bisa cacing, bisa fungi, begitu ya. Dan berbagai macam kuman dikatakan seperti itu. Maka dikelompokkan menjadi golongan obat kemoterapeutik. Atau penyebab yang lain. Misalnya karena pengaruh cuaca, karena pengaruh hormon. Nah, itu pun ketika ada masuk penyebabnya bisa masuk juga ke dalam golongan kemoterapeutik ya. Kita masuk ke golongan kemoterapeutik dibagi menjadi beberapa golongan kecil lagi yang disebut dengan antibiotik ya. Antibiotik umumnya penyebabnya bakteri, sulfonamida umumnya penyebabnya pun bakteri. Antimalaria tadi penyebabnya adalah nyamuk ya. Ada perantaranya nyamuk. Berikutnya antiamuba. Nah, penyebabnya amuba. Kemudian antelmintika atau disebut juga obat cacing, anti cacing. Penyebabnya cacing, antifungi, penyebabnya fungi atau jamur. Antivirus, penyebabnya virus, antineoplastika ya. Zat-zat karsinogenik atau penyebab kanker disebut juga anti kanker ya. Antituberkulosis atau anti TBC biasanya bakteri, dan terakhir adalah anti lepra termasuk juga bakteri ya. Kita satu persatu akan bahas dari kemoterapeutik. Pertama adalah antibiotik. Antibiotik berasal dari kata anti artinya lawan. Bios hidup berarti melawan hidup. Hidup siapa yang dilawan? Artinya zat yang dihasilkan mikroba. Mikroba itu makhluk hidup ya, seperti fungi atau bakteri, untuk menghambat atau membasmi mikroba lain. Jadi bakteri melawan bakteri lain. Itu dikatakan dengan antibiotik begitu. Jadi antibiotik itu biasanya ngambil dari mikroba atau fungi. Diambil dari fungi atau bakteri ya. Zat tertentu yang ternyata bisa menghancurkan atau menghambat mikroba yang lainnya ya. Mikroba lawan mikroba ceritanya begitu. Tapi dengan teknologi dan dengan kepintaran manusia bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia.
Antibiotik kita bagi menjadi 7 golongan. Pertama yang disebut golongan penisilin. Itu awal pertama kali penemuan antibiotik ya oleh Alexander Fleming begitu. Contoh golongan penisilin sering kita dengar mungkin amoksisilin. Nama spesialitnya kita ambil contoh yang gampang adalah amoksan ya, sama-sama amok depannya. Untuk nama generiknya amoksisilin, untuk nama spesialitnya amoksan. Contoh yang kedua ampicillin. Nama spesialitnya adalah sanpisilin. Golongan kedua setelah penisilin adalah cephalosporin. Cephalosporin kita ambil contoh cefadroxil, spesialitnya doxep, cefotaxim nama generik, kemudian nama spesialitnya insetak ya. Baru masuk ke golongan ketiga adalah aminoglikosida. Aminoglikosida contohnya adalah kanamisin sulfat, nama spesialitnya kanoksin, nama generiknya gentamisin, kemudian nama spesialitnya ontogenta ya. Nanti di kelas 11 akan lebih detail lagi pengertian dari penisilin begitu ya, bakteri apa yang digunakan, cephalosporin pun demikian, cara kerjanya seperti apa. Nanti di kelas 11 insya Allah kita ketemu lagi ya. Untuk sekarang ini hanya penggolongannya saja sebagai pengetahuan buat kalian, dan diharapkan pun kalian mengingat golongan-golongan ini minimal dengan satu contoh obatnya ya, satu contoh obat generik dan satu contoh obat spesialit. Kita masuk ke antibiotik golongan keempat yaitu tetrasiklin. Tetrasiklin, contoh obatnya tetrasiklin itu sendiri. Nama spesialit yang beredar adalah tetrasambe salah satunya. Contoh yang kedua adalah doksisiklin. Nama patennya atau nama spesialitnya adalah dotur. Kelompok kelima masuk ke makrolida. Contoh nama generiknya adalah eritromisin. Sementara nama spesialitnya adalah erisan B contohnya ya. Kemudian contoh yang kedua golongan makrolida, generiknya spiramisin. Kemudian yang spesialitnya adalah spiradan. Masuk ke golongan keenam. Golongan keenam, golongan ripampisin dan asampusidat. Nah, contohnya ripampisin itu sendiri, nama generiknya, sementara nama patennya atau nama spesialitnya adalah ripamtibi. Asampusidat pun demikian nama generiknya, dan contoh patennya namanya afusid ya. Kita masuk ke golongan terakhir yaitu quinolon. Quinolon contoh generiknya adalah ciprofloxacin, nama spesialitnya bakuinor. Kemudian nama generik contoh yang kedua golongan quinolon adalah ofloxacin, sementara nama spesialitnya adalah tariflox ya. Itu adalah golongan-golongan kemoterapi bagian antibiotik, di mana kegunaannya untuk membunuh kuman khususnya bakteri. Tepatnya seperti apa, kuman yang mana gitu ya, nanti kita akan perdalam insya Allah di kelas 11. Sekarang kalian pengenalan lebih dulu, karena kalau belum terbiasa nama-nama obat itu terasa susah untuk diingat ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu anti malaria ya. Sulfonamida dulu, sulfonamida ada di bagian bawah kecil di dalam amplop tuh ya. Golongan sulfonamida itu sendiri ya. Contohnya sedikit di sini, sulfacetamid natrium yang nama patennya itu atau nama spesialitnya albucid ya. Kemudian yang lebih terkenal golongan sulfonamida kedua adalah cotrimoxazole ya. Cotrimoxazole nama spesialisnya Bactrim. Biasanya cotrimoxazole untuk pasien yang mengalami gangguan pencernaan, penyebabnya kuman atau bakteri, maka lebih efektif menggunakan cotrimoxazole. Cotrimoxazole itu sendiri merupakan gabungan dari dua zat, yaitu yang disebut dengan trimetropim dan sulfamethoxazole ya. Karena lebih efektif dua zat ini bergabung, maka dinamakan dengan nama generik cotrimoxazole. Kita masuk ke golongan ketiga yaitu anti malaria ya. Anti malaria berarti penyebabnya adalah nyamuk ya, malaria anopheles. Contoh untuk anti malaria kita ambil chloroquine, nama generiknya. Sementara nama spesialitnya disebut juga riboquine. Sementara anti malaria yang kedua gabungan dua zat, yaitu sulfadoxin dan trimetamin. Dan nama spesialit yang terkenal adalah fansidar.
Masuk ke golongan anti amuba. Berarti penyebabnya adalah amuba atau protozoa ya. Yaitu pertama metronidazole, nama generiknya, nama patennya Flagyl. Yang kedua adalah tinidazole dan nama spesialitnya adalah Pasigin. Di sini penggolongannya bisa juga untuk metronidazole, untuk diare juga bisa, untuk pencernaan juga bisa, untuk gatal juga bisa ya. Nanti kita akan perdalam insya Allah di kelas 11. Kelompok berikutnya antineoplastika untuk kanker ya. Ada perkembangan sel yang di luar kendali sehingga membentuk benjolan. Dan benjolan itu membahayakan, itulah yang salah satunya disebut dengan kanker. Anti kanker bisa menggunakan doxorubicin HCl, nama generiknya, nama patennya doxorubin. Kemudian nama generik yang lain cisplatin, nama patennya adalah cisplatin DBL. Masuk ke golongan antelmintika atau obat cacing ya, anti cacing. Anti cacing kita ambil piperagin nama generik, sementara nama patennya Ufixon ya, cukup terkenal. Dan golongan keduanya adalah contohnya Pyrantel pamoat, nama generik, sementara nama spesialitnya adalah Combantrin. Masuk ke anti fungi, penyebabnya jamur ya atau fungi. Kita ambil nistatin, nama generik, nama spesialitnya Phlogistatin. Biasanya ini buat obat gatal di area vagina misalnya bisa ya. Atau timbul jamur di daerah mulut putih-putih seperti sariawan, bisa pakai ini ya. Nistatinnya berbentuk drop atau di sirup begitu. Berikutnya anti fungi yang contoh kedua adalah ketoconazole dan nama patennya atau nama spesialitnya Nizoral ya. Masuk ke antivirus. Antivirus contohnya adalah acyclovir, misalnya buat cacar begitu ya. Acyclovir ada contoh obatnya Danovir, kemudian methisoprinol. Contoh obatnya adalah isofrinosin, nama spesialitnya. Dan kelompok 2 terakhir anti TBC ya, tuberkulosis. Ini umumnya kombinasi rifampicin dengan piraginamid, ada juga isoniazid INH begitu ya. Rifampicin untuk nama generik dan rifamtib untuk nama spesialit, dan piraginamid nama generik, PZeta nama spesialit. Yang terakhir adalah anti lepra. Lepra itu timbulnya kerusakan pada jaringan di dalam tubuh ya. Biasanya bermasalah, tangan menjadi seperti rapuh begitu ya. Kemudian juga seperti monster kalau muka itu, sehingga lepra dulu disebut juga penyakit kutukan ya, padahal penyebabnya bakteri juga. Contohnya adalah nama generiknya di DDS ya. DDS itu diaminodiphenylsulfone ya, ada tuh di atas ibu kasih penjelasan. DDS adalah diaminodiphenylsulfone. Nama patennya atau spesialitnya Dapson. Dan contoh yang keduanya adalah clofazimin. Nama spesialitnya adalah Lampren ya. Oke, itulah golongan dari golongan dari kemoterapeutik ya. Insya Allah kita akan masuk ke golongan berikutnya untuk nama-nama spesialit. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugas di kelas nanti dilihat di Google Classroom tugas kelasnya ya. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.